Aduh, udah rame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rame nih. Kita sembari nunggu ini materi kita, Kang Ari. Kita kita mau sapa mungkin lah. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semua. Teman-teman semua udah pada hadir nih. Ada yang dari mana aja nih, teman-teman? Coba dong tolong komen di kolom komentar gitu. Ada yang dari mana nih? Waduh, ada yang dari Malang hadir. Dumai, Dumai, Sumatera ya Bu, Dumai itu. Oh, Bogor, mantap. Teh Ica, Tangerang hadir. Riau, waduh, keren banget ini. Jam segini masih pada hadir, keren. Pokoknya. Riau nih, jauh banget Riau. Ah, nggak ada suaranya. Bisa nih Kak. Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau. Waduh, Riau. Mantap, Riau nih ada dua orang nih Riau nih hari ini nih. Mantap. Waduh, ini kita sembari nunggu ini ya, Kang Arif sebagai pemateri kita. Jauh di mata, dekat di peta. Iya, iya, iya. Saya lihat, mantap. Oke, teman-teman, ini kita sembari nunggu ini ya, eh, Kang Arif sebagai pemateri kita. Nah, kita paling mau spill-spill dikit nih. Mas Dun, di Februari ini kegiatan kita apa aja nih? Kita mau spill nih ke teman-teman semuanya. Boleh nggak nih? Boleh, boleh. Halo teman-teman semua, Bunda, Kakak. Kita sambil nunggu ini ya, Kang Arifnya join, kayaknya lagi sholat. Oh, ini udah join. Kita tunggu. Iya, jadi di bulan Februari kita kemarin baru aja penutupan ini ya, apa namanya, PO. PO di tanggal 30 Januari kemarin. Nanti untuk pengiriman untuk teman-teman yang kemarin PO nih, itu bakal dikirim tanggal 15 kalau nggak 17, saya lupa. Kemarin kan diinfoin ya di ininya, sosial medianya. Nah, buat teman-teman yang kemarin ikut pre-order artikel Toko Rame yang MySure itu dapat ini ya, Mystery Gift untuk minimal dua piece orderan itu dapat mystery gift. Nah, ini Kang Arifnya udah datang nih, Mas Dika. Silakan disapa-sapa dulu aja sebelum memulai. Halo, Kang Arif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kang Sehat, Arif, Kang? ah, Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Doni, Alhamdulillah. Kang Dika kabarnya? Alhamdulillah. Sehat dan pusing mikirin target. Ya. Kang aduh. Arif di rumah atau di mana nih, Kang? Di rumah baru baru nyampe, alhamdulillah baru balik. Oh, alhamdulillah. Dari mana, Kang? Biasa ada kegiatan-kegiatan dari Oh, rumah. iya. Nah, nih Mas Dika, sebelum mulai bisa diinfo ini di spill sedikit Kang Arif itu siapa? Mungkin kan teman-teman ada yang belum tahu kalau Kang Arif itu sebenarnya seorang apa gitu. Boleh dikasih tahu sebelum mulai. Oke, siap Mas Don. Nah, teman-teman, eh, untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin baru melihat atau ada juga mungkin yang udah tahu gitu ya. Jadi sedikit spill sedikit nih, sedikit yang aku tahu, spill sedikit. Jadi Kang Arif ini itu adalah eh, founder dari media sosial Islami Teladan Rasul. Teman. Nah, dan juga dia itu seorang penulis buku, teman-teman. Itu. Nah, jadi pasti banyak banget nih ilmu-ilmu yang kita dapat nih hari ini karena
beliau ini udah pengalaman banyak gitu tentang penulis buku gitu. Oke. Iya. eh, Jadi Kang Arif itu founder Teladan apa tadi Mas Dika? founder 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 media sosial Islami Teladan Rasul. Dan juga penulis nih teman-teman. Jadi Kang Arif itu punya buku sudah mencetak. Wah, saya sendiri kurang tahu sih udah cetak berapa ya. Cuman saya kalau lihat Instagramnya Kang Arif selalu aja tuh Kang Arif nge-repost terima kasih ininya bukunya. Teman-teman kalau misalkan mau kepo siapa Kang Arif lebih dalam, nanti setelah materi bisa dikepoin Instagramnya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Kang Arif, Kang. Baik. Sebelum materi, silakan boleh disapa-sapa dulu. Silakan, Kang. Ini langsung materi atau sapa-sapa dulu nih? Enaknya Kang Arif aja. Gimana? Mau sapa-sapa dulu? Mau kasih tahu dulu bukunya kemarin Oh, udah launching buku apa aja? oh iya iya. Baik baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman mitra Toko Rame semua ya, alhamdulillah saya mungkin sudah beberapa bulan juga bergabung sebagai mitra di Toko Rame, sebagai mentor ya, diajakin oleh Mas Baris, kemudian direkomendasikan juga kemarin oleh Bang Jenderal, dan alhamdulillah ya di antara aktivitas-aktivitasnya salah satunya diminta oleh Mas Dika dan Mas Doni untuk bisa sharing ke teman-teman. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dika, Mas Doni, bahwa aktivitas saya sebenarnya yang utama itu diantaranya adalah penulis, kemudian juga ada usaha toko buku online, mayoritas buku-buku terbitan saya, jadi ada penerbit juga, penerbit yang buku-buku yang saya tulis, kemudian eh, ada media. Nah, mungkin ada sebagian yang tahu ya, mungkin ada sebagian yang tahu Teladan Rasul dulu. Kalau dari itu Teladan Rasul dari tahun 2010, Mas Doni, Mas Dika. Dulunya di Twitter. Kemudian di Instagram, ya ramenya di Twitter sama di Instagram. Dan alhamdulillah salah satu aktivitas juga menjadi mentor di Toko Rame. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas tentang mengundang berjuta kebaikan dari aktivitas berjualan, tentu sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, coba saya sharing. Mungkin sharing kita di Jumat malam ini agak berbeda ya, Mas Dika, ya, dengan sharing-sharing yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan mungkin spesifik atau kaitannya dengan cara praktis atau cara teknis, aplikatif terkait dengan bisnis. Nah, kalau ini saya mungkin dari sisi keislamannya, mencoba untuk sharing dari sisi keislamannya. Sebenarnya selain dapat keuntungan materi, atau ada lagi nggak sih, atau justru apa yang lebih baik daripada itu yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bisa sama-sama mengingatkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin gitu, Mas Doni, Mas Dika, pembukaannya. Iya, mantap Kang. Oke, terima kasih. Nah, tuh teman-teman, Kang Arif udah spill sedikit bahwa Kang Arif itu siapa, aktivitasnya apa. Nah, mungkin kalau mau lanjut ke pemateri, silakan bisa share screen Kang, kalau ada ininya yang mau ditampilkan. Siap-siap, boleh. Kita langsung ya share screen. Nanti ini mungkin berapa menit nih sharingnya? Setengah jam, 40 menit gitu ya? Kalau untuk di jadwal sih kita kan sejam dari jam 8 sampai jam 9, tapi mengalir aja Kang. Takutnya memang materinya 45 menit, 50 menit. Nanti untuk sesi tanya jawab itu bisa di akhir. Oke, baik. Baik, saya izin untuk share screen ya. Nah, ini sudah kelihatan ya? Ini mayoritas bunda-bunda ya. Saya manggilnya apa ya? Bunda atau gimana nih? Biasanya Mas... kita bunda sama kakak sih, Pak. Bunda sama? Kakak. Oh iya, bunda dan kakak ya. Karena mayoritas bunda ya. Iya. Baik bunda-bunda dan kakak-kakak semua, mitra Toko Rame, kita insya Allah akan membahas tentang mengundang berjuta kebaikan dari aktivitas berjualan. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, saya mohon izin, mohon maaf, ini kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin malam ini kita akan sedikit berbeda pembahasannya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa sih aktivitas jualan itu, ya otomatis pasti sebenarnya orang ketika berpikir jualan ya pasti cuan ya, Mas Doni, Mas Dika ya, dan bunda-bunda semua. Yang nama jualan pasti cuan
gitu. Yang namanya jualan pasti kaitannya dengan keuntungan secara materi. Tapi benar nggak hanya itu saja? Kan gitu ya. Apakah benar hanya itu saja? Atau benar nggak uang itu adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya, value-nya dari aktivitas jualan kita. Nah, itu yang coba untuk kita bahas. Nah, pertama secara fundamental ini apa yang saya pahami bahwa sebagai seorang muslim nih ya, sebagai seorang muslim, kita dalam semua kebaikan yang kita lakukan itu nilainya itu sebagai ibadah. Nilainya sebagai ibadah. Bahkan untuk aktivitas yang kalau menurut orang ya, Mas Doni, Mas Dika, namanya kayak seperti duniawi, tapi kalau diniatkan tujuannya dan caranya itu baik, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi hati-hati juga, bisa jadi yang sesuatu yang sifatnya ibadah, ukhrawi, akhirat, tapi kalau tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk hal yang jelek, justru bisa jadi jelek. Contoh misalnya dia dia rajin untuk belajar tapi hanya belajar agama tapi hanya untuk menyombongkan diri, untuk misalnya mendebat orang lain dan lain sebagainya, itu bisa jadi malah jadi sesuatu yang jelek. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, bunda-bunda dan kakak semua, dari mana kita mengatakan itu? Rasul dulu bersama para sahabat pernah lewat, ada seorang pemuda yang kelihatan kuat gitu. Kemudian dia lagi mengolah tanah. Kalau di kita mungkin mencangkul ya. Kalau di kampung kita ya, ini mencangkul sawah. Cuma kalau di gurun sana yang mengolah tanah lah kan, tanahnya bukan seperti sawah gitu. Dia mengolah tanah. Kemudian ada beberapa sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sayang banget masa mudanya, kekuatannya, tenaganya digunakan hanya untuk dunia. Seandainya dia menggunakan tenaga, masa muda dan tubuhnya yang luar biasa untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya kalau orang tersebut dia mengolah tanah, bekerja untuk agar dia bisa mandiri, maka itu fisabilillah. Agar dia bisa memberikan nafkah bagi anak dan istri, maka itu fisabilillah. Agar dia bisa memberikan kepada orang tuanya, maka itu fisabilillah. Agar dia bisa menolong orang-orang yang miskin dan kesulitan, maka itu fisabilillah. Jadi aktivitas kita, jualan itu tadi ya, balik lagi ya, itu sebenarnya kan kesannya itu kaitannya dengan duniawi ya, kaitannya dengan harta, gimana dapat pendidikan, penghasilan dan lain sebagainya, termasuk kerja kan gitu ya. Misalnya Mas Doni datang ke kantor, Mas Dika datang ke kantor, itu kan kaitannya dengan ngapain kerja ya biar dapat gaji kan gitu ya. Tapi ketika diniatkan untuk kemandirian, diniatkan untuk nafkah, diniatkan memberi orang tua dan membantu orang miskin, maka itu dinilai sebagai aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh, bahwa kita tidak bisa nih secara eksplisit tidak bisa memisahkan sebenarnya aktivitas yang disebut dunia dengan aktivitas berbuat baik atau beribadah lah gitu ya, tanda petik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu bernilai ibadah. Walaupun itu kita bekerja ataupun berjualan. Yang penting caranya baik dan lain sebagainya. Yang kedua, ternyata kalau kita melakukan suatu kebaikan, tujuannya itu hanya untuk dunia saja, itu yang kita sayang. Kenapa? Karena kalau dunia, pasti dapatnya hanya dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, dunianya insya Allah pasti tetap dapat, akhiratnya mudah-mudahan dapat. Contoh, Mas Doni bekerja, niatnya hanya untuk dunia saja. Dapat nggak dunianya, gajinya di akhir bulan misalnya? Pasti dapat kan? Dapat kan? Kemudian satu lagi, Mas Doni kemudian belajar, oh iya, saya meluruskan niat bahwa kerja saya itu bukan hanya sekedar memenuhi tugas, memenuhi SOP, tapi juga saya agar bisa memberi kebaikan bagi, misalnya kaitannya dengan mitra ya, bisa melayani mitra, membantu mitra, memberikan edukasi kepada mitra dan lain sebagainya, berbuat baik kepada mitra.
Mitra toko rame misalnya ada puluhan ribu, sekian puluh ribu, saya ingin jadi jalan kebaikan bagi mereka. Mereka ada bertanya. Pertanyaannya kira-kira dunianya tetap dapat nggak? Dapat, Kang. Pasti tetap dapat. Pasti tetap dapat gaji kan, Kang Doni kan? Dapat, Nah, dapat. yang pertama dunia pasti dapat, akhiratnya dapat nggak? Belum tentu. Karena niatnya hanya untuk gaji, bisa jadi hanya gajinya aja yang dapat gitu. Nah, yang kedua, gajinya dapat nggak? Tetap pasti dapat. Akhiratnya bisa dapat nggak? Mudah-mudahan insya Allah dapat. Karena tujuannya bukan hanya sekedar gaji dan gaji, tapi juga selain gaji tujuannya adalah bantu orang, ngasih ilmu ke orang, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua nih teman-teman, biar kita bisa lebih terbayang ya, bahwa kita nggak bisa memisahkan aktivitas kerja, dagang, dan lain sebagainya dengan akhirat. Yang kedua, contohnya paling simpel. Misalnya di sini ada Bunda Niu Masya ya, kemudian ada Bunda siapa nih? Bunda Isa, Bunda Mia, Bunda Rahma, dan bunda-bunda semua. Kita nih sebagai seorang muslim kan berpuasa gitu. Misalnya kita berpuasa ya, Mas Dika, Kang Doni, dan bunda-bunda semua, kita berpuasa. Kalau orang puasa niatnya itu untuk bisa kurus dan sehat, lebih sehat, kira-kira dapat nggak? Dapat, Kang. Dapat, ya kan, ilmunya Adirai, ilmunya Mas Dodi Corbuzier, intermittent fasting dan lain sebagainya, dapat kan? Pasti dapat, ya kan? Bakal lebih langsing, turun berat badan dan segala macam, dapat. Ya memang udah sunatullah seperti itu. Yang kedua, kalau niat puasanya untuk meraih ridho Allah, dapat pahala gitu ya, ngikutin sunnah Rasulullah agar bisa bahagia ketika bertemu Allah, kemudian agar dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira kurus atau langsing dan sehatnya itu akan hilang atau enggak? Enggak, tetap dapat. Enggak, tetap dapat, ya kan? Langsing dan itunya enggak bakal hilang. Yang kedua, apakah akhiratnya dapat, pahalanya dapat, ridha Allahnya dapat? Mudah-mudahan dapat. Jadi sebenarnya semua aktivitas kita yang paling penting adalah, yang pertama adalah kita luruskan niat. Bahwa ini itu bukan sekedar apa yang, makanya ini kalau bahasa Rasulullah ya, kalau hanya dunia tujuan utamanya, jadi hanya satu-satunya tuh, biar dapat apa, biar lebih langsing, udah itu aja gitu, nggak ada kaitannya dengan beribadah, nggak ada kaitannya dengan ketenangan hati, nggak ada kaitan dengan apa, dikasih nggak, tetap dikasih, tetap dapat, tapi akhiratnya bisa jadi nggak dapat. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk dekat sama Allah, jadi orang yang lebih baik, jadi muslim yang lebih baik, jadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita makin tenang, makin bersih, sehatnya dunianya tetap akan dapat. Nggak jadi hilang tuh dunia karena kita menjadi berorientasi kepada akhirat atau kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang sehat, orang sholat. Orang sholat kira-kira kalau sholatnya bagus, dia bakal lebih sehat nggak? Bakal lebih sehat, gerakannya gerakan yang bagus. Gitu. Tapi kalau tujuan sholat hanya untuk biar sehat, akhiratnya belum tentu dapat. Nah itu dua hal fundamental nih, bunda-bunda, yang sebelum kita mulai ya, bahwa yang pertama, sebenarnya semua aktivitas kita, termasuk itu bekerja atau berjualan atau berdagang, kemudian aktivitas di rumah gitu ya, aktivitas apapun itu, selama dia kebaikan, maka dia bisa menilai ibadah ketika kita niatkan untuk kebaikan juga, dan caranya dengan cara yang baik, dan kita meniatkan itu untuk meraih ridho Allah. Jadi nggak perlu kita pisah-pisahkan tuh, nggak perlu kita jauhi aktivitas duniawi, nggak perlu kita fokus hanya ukhrawi kesannya gitu ya, tapi muslim yang baik itu adalah yang dia bisa menjadikan semua aktivitasnya itu adalah kebaikan. Jadi tidak dipisah-pisah. Yang kedua adalah tadi, bahwa semua aktivitas kita tadi, niatkanlah untuk ridha Allah, untuk kebaikan di akhirat, insya Allah dunianya akan ngikut, nggak akan lari itu, bakal tetap dapat gitu. Karena udah sunatullah, orang kerja di perusahaan, ada tanda tangan terkait kontrak, ada nilai gaji, ya mau niatnya apa aja tetap aja, insya Allah tetap akan dapat gajinya. Orang puasa tentu akan semakin langsing, semakin sehat. Nah itu ya, itu sebagai fundamentalnya. Nah kemudian teman-teman,
apa yang jadi, kan selanjutnya gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa saya ingin aktivitas, ini spesifik kita ya, saya ingin aktivitas jualan saya, dagang saya di toko rame, ataupun dimanapun bunda-bunda misalnya berdagang, saya ingin agar ini jadi sarana saya meraih kebaikan dunia, tapi juga akhirat. Kan gitu ya, dunia dan akhirat. Berkah bagi saya, hidup saya, anak-anak saya, pasangan saya, keluarga saya. Ya, harta yang didapatkan itu berkah. Kebaikannya itu banyak tadi kan seperti yang saya sampaikan ya. Ternyata kebaikan itu nggak hanya berupa keuntungan dunia. Kata Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Mustawali Asy-Sya'rawi, yang disebut rezeki dari Allah itu bukan hanya harta. Rezeki dari Allah itu bisa jadi berupa kesehatan, berupa akal yang pintar, berupa hidayah tentu saja, berupa anak-anak yang soleh-soleha, berupa pasangan hidup yang soleh-soleha, berupa keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, berupa orang tua kita yang sehat, berupa kendaraan yang nggak mogok lah kira-kira gitu, berupa semua hal yang kebaikan itu merupakan rizki. Dan rizki itu nggak harus berupa langsung harta. Makanya kan ini mungkin perlu disampaikan juga ya. Ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Rasulullah juga dijanjikan bahwa seorang muslim ketika dia berbuat kebaikan, pahala kebaikannya itu, lipatan kebaikannya itu, balasannya itu kan 10 sampai 700 kali kan. Kang Doni, Mas Doni dan Mas Dika dan Bunda, bahkan lebih dari itu. Cuma yang jadi problem adalah ketika matematika kita harus memaksa bahwa balasannya itu harus uang. Belum tentu. Belum tentu. Tadi saya sore, misalnya tadi Mas Doni nanya ya, ngapain aja aktivitas sore, tadi baru membahas tentang menjadi pribadi bermanfaat di di sekolah anak-anak saya, sekolah, guru-gurunya tadi ada pengajian bulanan, saya sharing. Belum tentu. Balasan 10 kali sampai 700 kali atau lebih, belum tentu kita ngasih uang 1 juta langsung dibalas besoknya atau bulan depan 10 juta. Belum tentu. Bisa jadi iya, tapi belum tentu. Karena rezeki itu nggak harus uang. Mas Doni, Mas Dika, dan Bunda semua, kalau rizki hanya kita hitung sebagai uang dan balasannya harus uang, gampang banget kan jadi kaya, benar nggak? Saya bulan ini sedekah 100.000, bulan depan berarti uang saya minimal berapa, Mas Doni? 1 juta kan? Kali 10 minimal. 10 kali lipatnya. Bulan kedua itu 1 juta, benar nggak? Bulan ketiga bulan keduanya 1 jutanya saya sedekahin lagi. Bulan ketiga berarti minimal 10 juta. Bener nggak kalau misalnya hanya balasannya berupa uang? Bulan ketiganya saya sedekahin 10 juta, yang dapat itu saya sedekahin total, berarti bulan keempatnya 100 juta. Bulan kelimanya 1 miliar, bulan keenamnya 10 miliar, ketujuhnya 100 miliar, ke-8-nya 1 triliun, ke-9-nya 10 triliun, ke-10-nya bulan ke-10 Mas Doni, kalau semua hasil yang tadi saya sedekahin 100 triliun. Pertanyaannya, ada nggak orang muslim sedekah 100.000 di bulan pertama, bulan ke-10-nya langsung dapat 100 triliun? Nggak ada. Makanya jangan ngitung-ngitungnya sedekah motor langsung wajib balik mobil, nanti stres. Karena belum tentu balasannya mobil. Balasannya bisa jadi anak kita bisa jadi selamat dari kecelakaan. Bisa jadi orang tua kita sehat. Bisa jadi anak-anak kita yang aslinya bandel Allah kasih hidayah untuk belajar. Bisa jadi kita yang harusnya penyakitan bisa jadi sehat. Itu lebih mahal daripada bisa jadi balasan 100.000 jadi 1 juta, bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi harusnya masuk rumah sakit nggak jadi masuk rumah sakit. Balasan dari Allah itu pasti 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu. Cuma balasannya jangan hitung dengan matematikanya manusia, bahkan matematikanya nafsu kita. Nafsu kita kan pengennya 1 juta langsung balas 10 juta kan. Kalau bisa kayak gitu enak. Nggak usah jualan toko rame kan gitu ya. Udah aja taruh aja uangnya gitu. Ini bukan tidak yakin kepada balasan Allah, bukan. Justru sangat yakin. Dan balasan Allah itu lebih baik daripada prasangka kita. Cuma kadang-kadang kita merasa bahwa rezeki itu hanya harta. Rezeki itu bukan harta. Bagi orang yang sakit, berapapun uang yang bisa dia kasih, dia mau sehat. Bagi orang anaknya narkoba, berapapun uang yang dia punya dia kasih, dia mau anaknya bersih dari
narkoba. Bagi orang yang suaminya nggak mau sholat, berapapun uang yang dia miliki, kalau uangnya banyak, mau dia kasih mungkin setengahnya agar suaminya mau sholat. Itulah bukti bahwa rizki dari Allah itu nggak harus cerita tentang uang. Nah, maka apa yang jadi tanda nih, teman-teman? Apa yang jadi tanda bahwa kalau kita melakukan aktivitas jualan, kita bisa mengundang berjuta kebaikan, termasuk rizki dan keberkahan dari Allah. Rizkinya balik lagi apa saja ya, bisa jadi memang uang, bisa jadi kesehatan, hidayah, dan lain sebagainya. Termasuk tadi jadi pahala. Tadi kan bahasanya pemuda yang bekerja itu fisabilillah kan gitu ya. Yang jadi tanda bahwa kerjaan kita ini, kalau kita bekerja atau aktivitas jualan toko rame itu memang aktivitas yang mengundang keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Yang pertama tandanya adalah kita nggak akan meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Kan berdagang atau berjualan itu, kalau bagi laki-laki apalagi ya, yang sudah punya anak dan istri, itu adalah kewajiban. Kewajiban menafkahi kan gitu ya. Jadi dia butuh untuk mandiri. Tapi ya kalau bagi bunda mungkin sifatnya itu kan tambahan ya, sifatnya untuk membantu suami. Nah, aktivitas-aktivitas itu kalau kita mau tahu tanda ini ya, menjadi tanda, menjadi parameter, apakah aktivitas jualan kita, aktivitas dagang kita itu mudah-mudahan jadi salah satu jalan keberkahan dan datangnya banyak kebaikan dari Allah, bukan hanya sekedar balasan uang tadi. Salah satunya adalah kita jaga sholat kita, kewajiban kita. Karena ini spesifik ternyata, Mas Doni, Mas Dika, dan bunda-bunda, kakak-kakak semua, spesifik. Dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Orang-orang beriman, jika diseru untuk kalian menunaikan sholat Jumat, nah ini saat itu karena kejadiannya itu, asbabun nuzulnya itu lagi sholat Jumat tuh, lagi dengar khatib. Tapi menurut ulama ini maksudnya sholat Jumat ini perwakilan sholat wajib sebenarnya. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi kalau udah waktu sholat, prioritas utamanya adalah sholat. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Kalau sholatnya sudah ditunaikan, ini indahnya Islam ya, bukan nyuruh orang sholat terus ya. Kalau sholatnya sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi Allah mintanya kita itu sholat zuhur ya paling 10 menit gitu kan. Nggak ada orang sholat zuhur sampai setengah jam, 1 jam gitu kan. Itu udah luar biasa sekali Anda kalau misalnya bisa seperti itu ya. 5 menit, 10 menit sholat lah. Nanti setelah itu apa yang diperintahkan Allah? Tebar lagi, dagang lagi, cari lagi. Simple kok kita ini hidup. Subuh sudah ada waktunya dipanggil, 5-10 menit sholat. Zuhur lagi sibuk-sibuknya ini sholat. Dan segala macam sholat dan segala macam. Apa nih paling bawahnya ya, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Bahwa sebenarnya tadi apa dari sisi Allah itu berupa rezeki, berupa hidayah, berupa kesehatan, berupa anak yang soleh, berupa rumah tangga sakinah mawadah warohmah, berupa orang tua yang sehat, umur panjang, dan segala macam. Semua itu datangnya dari Allah, termasuk akhirat nanti tentu saja itu yang utama. Sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan ketika dia sedang waktunya sholat. Jadi ini bab yang pertama ini itu jadi Allah sudah langsung ngasih penjelasannya di Al-Qur'an. Jadi nggak bisa dicari-cari gitu. Kalau kita karena dagang kita sudah ninggalin sholat, waktu sholat zuhurnya nanti jam 2:30 ya udah mepet-mepet asar misalnya ya, sholat asarnya jadi jam 5:30. Sholat maghribnya udah dekat sama azan Isya, rakaat ketiga maghrib udah azan Isya, misalnya seperti itu ya. Ya sudahlah, itu berarti agak berat tuh kaitan dengan keberkahan. Kenapa? Karena perintah Allah kalau sudah disuruh sholat, tinggalkan aja dulu jual beli. Dan nggak disuruh tinggalkan jual beli selama 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bukan. Waktu lagi azan, udah tinggalin aja 10 menit. Emang diapain sih gitu kan? Ngotot belum jadi triliuner juga kan gitu ya. Yang penting ditinggalin aja, minta sama Allah gitu. Kalau sudah diperintahkan untuk sholat, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Nah,
Ini bunda-bunda semua ini itu teguran Allah itu untuk kita melalui kisah para sahabat. Jadi kisahnya begini Mas Doni dan Mas Dika. Di Madinah itu jadi paceklik selama berbulan-bulan. Jadi habis, hampir nggak ada itu barang-barang kayak makanan sayuran, makanan gandum dan segala macam, susah gitu kan, kering dan susah makanan. Nah, ketika Rasul lagi sholat Jumat, sahabat itu kan datang ya, sholat Jumat kayak seperti kita ya, laki-laki datang dengerin khutbah kan gitu. Ketika Rasul lagi khutbah, tiba-tiba datang Mas Dika, Mas Doni dan Bunda semua, datanglah kafilah perdagangan dari Syam. Ada yang mengatakan dari Yaman. Datang bawa barang dagangan yang tadi dibutuhkan, gandum, sayur, apa yang sudah berbulan-bulan itu nggak ada, datang. Kebayang nggak gimana itu? Gelisahnya kan gitu ya, lagi dengerin khutbah, yang khutbah Nabi gitu, cuma datang tuh kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau nggak segera keluar, habis kan takutnya kan. Akhirnya apa? Akhirnya keluar. Dan yang tersisa, ada yang mengatakan tinggal tersisa 12 sahabat yang utama. Cuma permasalahannya adalah kalau kita lihat ke yang tadi ya, itu pertama manusiawi. Yang masalah adalah kita mudah-mudahan lah ya, dagang kita itu nggak ada yang sampai karena nggak punya beras atau nggak punya air di rumah kan gitu ya. Sehingga kita harus dagang kemudian ketika lagi azan ya udah dagang dulu lah. Saya nggak bisa makan kalau nggak dagang kan, insya Allah nggak seperti itu ya. Nah itu aja ditegur tuh, yang seperti itu aja ditegur. Teguran Allah itu untuk yang seperti itu, bukan untuk yang kita rekeningnya udah lumayan, udah puluhan juta, kemudian habis itu azan seolah-olah nggak denger gitu kan. Nah itu. Jadi diketahui asbabun nuzulnya agar kita tahu bahwa teguran Allah ini untuk para sahabat yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin di kaitannya dengan kita ya, kayaknya agak wajar lah gitu ya. Sudah berbulan-bulan nggak ketemu sama sayuran, nggak ketemu sama gandum, tiba-tiba orang ini, mungkin ditinggalin bentar, kemudian masuk lagi kan gitu ya. Itu aja ditegur. Apalagi kalau misalnya kita nggak gitu-gitu banget gitu loh. Insya Allah yang di sini kan nggak gitu-gitu banget kan. Masih di rumah, masih di belakang masih ada beras, insya Allah. Di dispenser masih ada galon kan gitu. Insya Allah besok masih bisa makan telur, tempe, ayam. Insya Allah masih bisa. Nah maka nggak ada alasan sebenarnya. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Termasuk juga kita mudah-mudahan kita perbaiki agar sholat kita bisa makin di awal waktu, bisa tepat waktu. Dan insya Allah itu tidak akan mengubah apa-apa. Balik lagi tadi ya, tidak akan mengubah apa-apa terkait rizki kita. Nggak karena kita jadi niatnya puasa untuk Allah, kemudian jadi nggak sehat, nggak langsing. Enggak gitu. Dagang juga karena dagang kita tinggalin 10 menit untuk sholat, terus tiba-tiba kita langsung customer hilang semua. Enggak, dicobain aja. Nggak ada kaitannya itu mah. Bahkan bisa jadi lebih hebat lagi. Nah, itu yang yang pertama ya. Parameter yang pertama tuh yang bisa kita mudah-mudahan terus kita perbaikin dan terapkan pada kehidupan kita. Nah, ini agak menarik ya. Ini Ini agak menarik konsepnya ya. Tapi ini kondisi yang idealnya gitu. Makanya saya ingin menyampaikan juga nanti kalau kita bersedekah, janganlah kita bersedekah dengan teragitasi gitu, dengan teragitasi. Karena di Al-Qur'an juga kalau ada yang bawa Al-Qur'an bisa dilihat di surat Al-Furqan ayat ke-67 tentang ciri ibadur rahman. Cirinya ibadur rahman itu adalah mereka ketika bersedekah atau menginfakkan ya, kalau infak itu kan kaitannya dengan harta. Mereka ketika menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan, mereka tidak pelit, tapi juga tidak boros atau berlebihan. Jadi sebenarnya seorang muslim itu, dia ketika bersedekah, dia berusaha untuk seimbang, agar dia bisa kontinu, istiqomah. Gitu. Nanti mungkin bisa dibaca dan juga dibaca tafsir-tafsirnya. Kalau bisa dibaca di kitab tafsir atau di internet juga bisa dicari tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain-lain. Ada tafsir web, dia menjelaskan beberapa dari ahli tafsir bahwa orang cirinya ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, itu cirinya adalah dia kalau berinfak, dia tidak pelit, tapi juga tidak berlebihan. Berlebihan gimana? Berlebihan contohnya,
dia Gojek nih, punyanya motor, ya diagitasi sama Ustadz misalnya untuk infakkan yang terbaik semua yang ada gitu kan. Kemudian diinfakkan motornya, besok dia pusing kan, besok cari 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 penghasilannya dari mana, motornya udah diinfakkan gitu. Apalagi tadi pakai ilmu yang tadi, kalau kamu infak motor, besok dapat mobil, besok ternyata nggak dapat mobil, dapatnya malah bingung gitu, dapatnya malah bingung. Nah, bagaimana Kang Arif dengan kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya? Itu ceritanya adalah Abu Bakar seluruh hartanya, Umar bin Khattab setengah hartanya, itu ketika kaum muslimin itu sedang dalam kondisi urgen, sedang berjihad dan butuh infak yang luar biasa. Contohnya ginilah, Mas Doni, Mas Dika, dan kita semua. Misalnya dulu ya, mudah-mudahan kita nggak ada mengalami ini lagi kan. Misalnya dulu Indonesia lagi diserang Jepang, kemudian untuk dapat beli senjata harus beli. Maka itu kondisinya kan gawat darurat negara. Siapa yang infak sebanyak-banyaknya itulah yang terbaik. Gitu. Ini kalau kita kondisi pertengahan atau kondisi yang sedang-sedang saja, ada hadis yang lain. Rasulullah dulu, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal dunia, beliau minta izin kepada Rasulullah, ini udah sakit parah mau meninggal dunia. Orang sakit parah mau meninggal dunia kan harapannya ya bisa sedekah sebanyak-banyak ya, Mas Doni ya. Mau ngapain lagi hartanya, paling nanti dibagi-bagi kan gitu sama anak ya. Beliau minta izin, boleh nggak saya sedekah semuanya? Sabda Rasulullah, nggak boleh. Kalau gitu 2/3 nggak boleh. Kalau gitu setengah nggak boleh. Kalau begitu 1/3 baru diperbolehkan. 1/3 itu juga sudah bagus, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi yang tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada engkau sedekahkan semuanya, kemudian besok anak-anakmu engkau tinggalkan, engkau meninggal, mereka meminta-minta. Makanya jadi dalam hukum Islam, ada hukum Islam kan gitu ya, wasiat itu hanya boleh 1/3 harta. Wasiat diwakafkan kemana-kemana, 2/3-nya nanti untuk diwariskan kepada anak-anak. Jadi mudah-mudahan di antara kita di sini, nanti kan ini ayah bunda, bunda-bunda pada semangat untuk bersedekah ya. Mudah-mudahan sedekahnya juga tadi kita pelajari juga di Al-Quran, baca tafsirnya. Ibadur Rahman salah satu cirinya adalah mereka tidak pelit tapi juga tidak berlebihan. Jadi seperti orang, jangan sampai juga habis-habisan, tapi sebenarnya mah karena nafsu aja, nafsu dunia gitu. Pengen segera dibales, balesnya tadi ngasih 1 juta, mintanya 10 juta. Ah, dikasihnya kesehatan bingung dia. Malah kadang-kadang jadi komplain kan sama ustadznya. Ustadz, kenapa saya udah ngasih motor nggak dikasih mobil? Ya, ente bukan balasannya bukan mobil, ente balasannya sehat gitu kan. Balasannya anak senang Quran, menghafal Quran dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita yang ngatur Allah balasannya harus mobil gitu? Siapa kita? Gitu. Kalau seperti itu para sahabat juga pakai model seperti itu kan, simple itu hidup jadinya gitu. Kasih 1 juta, bulan depan 10 juta gitu. Nah, Allah tidak menjanjikan hanya harta itu hanya tadi, harta rezeki dari Allah itu jauh lebih baik daripada persangkaan kita. Nah, lantas bagaimana tuh yang disebut dengan yang ideal kan gitu ya, Mas Doni, Mas Dika. Jadi kan kita penasaran nih. Jadi yang idealnya berapa kalau jangan dihabisin kemudian nanti anak tiba-tiba jadi jatuh miskin kan gitu kan. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat, diantaranya Salman Al-Ghifari. Nah, kalau kita mau nih punya cita-cita agar kita bisa banyak bersedekah, banyak berinfak, kira-kira yang disebut seimbang itu yang seperti apa kan gitu ya? Ideal tapi seimbang gitu kan? Enggak sekadar kita ini besoknya miskin, besoknya bingung gitu kan, motor hilang dan lain sebagainya. Gimana tuh ideal dan seimbang? Nah, ada Rasul memberikan kepada kita pengajaran lewat sebuah kisah. Jadi kisahnya Bunda dan kakak-kakak semua. Ini kisahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan. Jadi dulu ada seorang pengembara, gitu ya. Ini kisahnya sebagai pengajaran dan sebagai bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk mengelola diri kita. Ada seorang pengembara. Ketika dia mengembara, dia lihat awan yang membawa air hujan. Ini bayangnya kan kalau Rasul cerita ke para sahabat berarti bayangannya kan di padang pasir ya. Bukan di hutan Kalimantan gitu kan, berarti di padang pasir. Set awan. Kemudian dia dengar
Dia dengar suara yang keras dari awan. Wahai awan, bergeraklah engkau ke kebun si Fulan. Ya, Fulan itu maksudnya ada nama tertentu yang disebutkan gitu. Dan sirami kebun si Fulan. Dia penasaran kan, kok ada suara gitu. Seperti bayangan kita kan ditunggu tuh ya, ditunggu. Ternyata awannya bergerak nih, teman-teman. Ini di layar kan bisa kelihatan ya ceritanya ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Awannya bergerak. Diikutilah sama orang ini, pengembara ini. Ternyata jatuh, ngocor airnya banyak. Nah, ketika dia lihat airnya ngocor, airnya itu seperti ada cekungan gitu kan. Airnya seperti ada cekungan di tanah, kemudian air itu mengalir ke sela-sela bebatuan hitam. Terus diikutin kan airnya itu diikutin sama pengembara tadi. Ternyata air tersebut masuk ke dalam sebuah kebun. Gitu, ngalir airnya masuk ke dalam sebuah kebun. Dan ada seorang laki-laki petani di kebun tersebut. Dia sedang pakai cangkul itu dialir-alirin air yang tadi udah datang tuh. Disuruh gitu kan, diperintahkan oleh Allah datang ke kebunnya. Kemudian pengembara tadi kan ya pasti penasaran kan gitu ya, pengen ngecek ini petani ini namanya si Fulan bukan gitu kan. Ditanya, wahai petani, siapa nama engkau? Wahai hamba Allah, siapa nama engkau? Petani tadi jawab, Fulan. Wah, ini nama yang tadi kan yang disebutkan di awan gitu. Kemudian petani tadi balik bertanya, kenapa Anda menanyakan namaku? Maka si pengembara menjawab, saya tadi dengar suara awan, di awan, sirami kebun si Fulan. Maka saya tanya, ternyata Fulan itu benar nama Anda. Nah, pasti ingin tahu kan, pasti ingin tahu gitu. Kita kan juga pasti ingin tahu ya, rahasianya apa Pak, kan gitu ya. Kalau kita ada ketemu orang seperti itu ya. Pak, rahasianya apa gitu. Sampai Allah itu, awan itu disuruh untuk bergerak, airnya ngalir, sampai ibaratnya rezeki yang datang gitu kan. Rezeki diantar, itu kan ada judul buku ya, rezeki diantar gitu. Sampai rezekinya diantar sama Allah. Nah, petani tersebut mengatakan, si Fulan tadi mengatakan, karena Anda sudah menjelaskan alasan Anda, maka saya ceritakan. Sebenarnya nggak ada yang spesial kecuali satu hal. Saya ini kalau misalnya panen, saya akan diperhitungkan dan membagi hasil panen saya ke dalam 3 bagian. Sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya konsumsi bersama keluarga saya, dan sepertiganya saya putar lagi sebagai modal, jadi bibit dan lain sebagainya. Inilah yang jadi rumus nih. Muslim seimbang ideal itu bagilah 3. Sepertiganya sedekah, sepertiganya konsumsi, sepertiganya sebagai modal investasi tabungan. Sebenarnya kita udah diajarin tuh nabung. Dari mana? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun panen, 7 tahun paceklik kan gitu ya, sehingga disimpan gitu. Makanya tadi saya nggak menganjurkan kita, apalagi karena tujuannya hanya duniawi, ngabisin semua kita, nggak ada pakai, nggak ngikutin sunnahnya Nabi Yusuf, nggak ngikutin sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan apa yang Rasul ajarkan ini sebenarnya sesuatu yang indah dan stabil, seimbang. Dan ini bukan hal yang mudah juga ya, Mas Doni ya. Punya uang 3 juta, sejutanya disedekahkan sulit. Nah, ya saya kalau uang 1 miliar kayaknya mudah Kang, karena kalau 3 juta kayaknya kurang ini buat konsumsi 1 juta ya. Cobain aja sedekah 100 juta, mudah nggak? Sulit juga ternyata. Jadi kalau kita punya uang misalnya, maka kita berdoa mudah-mudahan kita bisa di kondisi ideal ini. Jadi konsumsi kita setara dengan sedekah kita, setara dengan tabungan, investasi, dan modal kita. Nah itu angkanya berapa? Ya angkanya tentu lumayan gede ya. Karena kalau misalnya cuma 3 juta agak susah juga kan ngelola, punya anak, punya istri, sekolah dan segala macam di 1 juta saja. Gitu. Maka ya memang kita butuh untuk menjadi orang yang mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki berupa harta. Karena memang idealnya bagi seorang muslim itu lumayan. Gitu. Inilah di antaranya beberapa sahabat, tadi juga termasuk yang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia hanya diperkenankan untuk sepertiga untuk dia sedekahkan ketika beliau mau meninggal dunia. Dan diantaranya juga dalam kitabnya biografi para sahabat, Syekh Khalid Muhammad Khalid menceritakan Salman Al-Farisi ketika beliau menjadi gubernur di daerah Kufah, beliau nggak ngambil gajinya, tapi beliau
pengrajin gitu ya, pengrajin kalau sekarang menganyam, menganyam kayak rotan dan segala macam. Modalnya 1 dirham dijual 3 dirham. 1 dirham untuk modal hari berikutnya, ya sepertiga kan, berarti kan 1 dirham untuk dimakan untuk beliau dan anak-anaknya, 1 dirham lagi untuk disedekahkan. Jadi 1 dirham sedekah, 1 dirham dimakan, 1 dirham untuk diputar modal. Jadi ini seimbang dan mudah-mudahan memudahkan kita untuk istiqomah gitu. Yang sampai kita semangat nanti nggak sedekah dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau kita mau cek apakah kita dapat banyak kebaikan dari aktivitas jualan, tentu ada infaknya, tentu ada sedekahnya, tentu ada berbagi rizkinya. Dan yang seimbang itu idealnya itu adalah ini, sepertiga. Apakah mudah? Ya sulit ya. Saya juga belum nih, Mas Doni cuma cerita yang kisah Rasulullah saja gitu. Saya juga belum. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita bisa di posisi yang seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki juga kan, agar kita bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah dan hal yang ideal ini. Yang selanjutnya ada aktivitas untuk berbagi ilmu dan dakwah ngajak kepada kebaikan. Ini sekarang sudah menjadi tren sih, sharing baru selling kan gitu ya. Berbagi, termasuk yang seperti kita ini sekarang ya, luar biasa Toko Rame setiap Jumat malam berbagi, rezekinya juga insya Allah mudah-mudahan akan mengikuti juga terkait dengan itu. Jadi ternyata kan yang kita yakini bahwa ketika kita meninggal dunia akan terus mengalir pahala bagi orang yang pertama dia banyak sedekah atau dia punya sedekah jariah, berwakaf lah. Dia wakaf ke masjid, dia meninggal, masjidnya masih dipakai. Maka selama masjid tersebut masih dipakai, tetap dapat pahala. Dia wakaf Quran, dia meninggal, Qurannya masih dipakai di pedalaman, di pelosok sama santri, maka terus mengalir pahala kebaikan. Sedekah jariah yang pertama. Itu kaitannya juga itu kenapa penting kita ikhtiar agar kita Allah berikan kelapangan rizki. Karena memang dengan rizki itu kita bisa sedekah jariah. Bisa wakaf, ya, wakaf ambulan, wakaf sumur, banyak tuh, wakaf Quran, wakaf masjid, wakaf pendidikan, wakaf jalan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kadang Bunda ya dan teman-teman kakak semua, kalau saya ketika aktivitas kita jualan kita sisipi atau kita bahkan banyak kita gunakan juga untuk sharing-sharing ilmu. Contoh misalnya ya. Misalnya nih Mas Doni, ada Bunda namanya sebut saya Bunda Ratna. Beliau jualannya kan misalnya fokus di produknya Toko Rame itu misalnya Maisure gitu ya. Gamis gitu. Jualannya gamis. Nah, beliau nggak mau hanya sekedar jualan aja, tapi beliau sharing. Gimana cara milih gamis yang nyaman hari pertama. Hari kedua gimana cara merawat gamis agar warnanya nggak mudah luntur. Ketiga misalnya cara setrika. Banyak ya cara-caranya dia sharing gitu seputar gamis. Kemudian gimana sih menggunakan gamis agar syar'i, menutup aurat, batasnya. Wah di sharing gitu kan. Bahkan dia sharing tuh jadi wanita yang muslimah gimana, jadi ibu rumah tangga yang sharing semua. Kaitannya dengan gamis secara langsung maupun sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan segmen pasarnya beliau. Pertanyaannya, kalau misalnya orang yang lain kerjaannya hanya jualan saja, barangnya bisa laku atau bisa tidak laku. Kan pasti ada kedua kemungkinan ya. Bisa dibeli hari itu, bisa jadi nggak dibeli. Tapi orang yang juga sharing ilmu dan kebaikan, walaupun hari itu barangnya dibeli, tapi dia dapat dua. Satu barangnya dibeli, satu dapat pahala sharing kebaikan. Hari kedua, walaupun misalnya hari kedua barangnya nggak laku ya, ini kan tadi ya mau baik mau nggak baik mau tujuannya akhirat, tetap aja laku nggak laku itu bagian ikhtiar manusia dan rezeki dari Allah. Hari kedua sama nih orang yang pertama yang sharingnya tentang jualan aja hari pertama laku, maka dia hanya dapat satu kebaikan.
Dapatnya apa? Barang laku kan gitu ya. Sementara Bunda Ratna tadi dapat 2, barang laku dan dapat sharing kebaikannya tadi. Hari Selasa, hari kedua, orang yang satu lagi yang hanya sharing jualan tadi, barangnya nggak laku. Berarti dia dapat berapa kebaikannya kalau secara dunianya? 0 kan? Nggak berhasil dia. Sementara Bunda Ratna secara dunia atau secara cuan, dia dapat 0 hari itu. Tapi secara kebaikan untuk dirinya, apalagi dia yakin bahwa semua yang kebaikan dia sebarkan kembali kepada dia, itu juga dia dapatkan. Jadi orang yang jualan dengan membagi ilmu, membagi sharing, membagi pengetahuan, membagi kebaikan, membagi tulisan, ilmu, pengetahuan, dan segala macam, itu nggak akan pernah 0 hasilnya. Kalau nggak dia dapat 2 tadi ya, baik itu keuntungan cuan maupun keuntungan berbagi ilmu, dia minimal dapat keuntungan berbagi ilmu. Nah inilah yang saya sebut orang dagang tapi nggak pernah rugi. Orang dagang pasti untung. Karena dia nggak mungkin sia-sia gitu hari itu. Kalau dia nggak dapat uang, ya minimal dia dapat berbagi kebaikan. Kalau dia dapat uang, uangnya juga disisipi atau ditemani dengan berbagi kebaikan. Nah pertanyaannya kan tinggal kita memilih ya, apakah kita hanya mau jadi pihak yang hari pertama dapat uang, hari kedua nggak dapat, hari ketiga dapat uang, hari keempat nggak dapat, atau mau jadi orang yang dapat uang plus dapat pahala dan kebaikan dari menyebarkan ilmu dan kebaikan, yang hari kedua walaupun nggak dapat uang tetap dapat pahala ilmu dari menyebar ilmu dan kebaikan. Itu kan pilihan kita. Pilihan kita. Jadi saran saya, kalau kita mau aktivitas jualan kita itu pasti untung, nggak mungkin rugi, maka pastikan aktivitas jualan kita itu ya seperti toko rame. Ya kan toko rame misalnya ya, omset naik turun, tapi kan pahala dari sharing tiap Jumat malam ini akan terus ngalir nih. Baik itu Mas Doni, insya Allah Mas Dika, Mas Baris, dan teman-teman yang mengupayakannya. Omset naik turun, ya nggak bisa oh Mas ini pasti langsung tadi ya, langsung 10 juta, langsung 100 juta, 1 miliar, sampai 10 triliun, belum tentu balasan Allah dari situ. Tapi yang bisa kita jamin adalah dari aktivitas ini kita pasti dapat kebaikan, dan balasan Allah itu Allah yang tahu yang paling baik untuk kita. Gitu. Nah ini yang poin yang ketiga. Sepertinya udah yang terakhir nih. Oh iya, sudah yang terakhir nih. Poin yang keempat, sarana berbuat baik kepada orang. Ya, aktivitas jualan kita itu tadi bisa jadi sarana kita berbuat baik kepada orang. Yang pertama, tentu saja kalau kita dapat cuan, kita bisa lebih banyak berinfak, kan gitu ya, sedekah dengan uang. Ya kita dengan aktivitas jualan kan memang salah satu tujuan utamanya kan agar kita dapat keuntungan. Tapi keuntungan bagi orang yang memang tujuannya adalah lagi-lagi tadi ya, ridho Allah, akhirat, dan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga dia tahu bahwa ada orang lain yang bisa dia bahagiakan, orang lain yang bisa dia bantu. Maka kita menggunakan itu untuk jadi jalan kita juga membantu orang-orang sekitar kita, memberi ke orang tua kita, memberi ke saudara kita, memberi ke tetangga kita, memberi ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, bahkan orang yang jauh-jauh dari kita bisa jadi. Kita infakkan harta kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berbuat baik tadi ya, dengan berbuat baik kepada mitra, kalau yang jadi distributor, kepada agen dan reseller, itu membina itu lagi-lagi ya, membina itu bukan hanya tentang agar dia gimana omsetnya naik, kemudian saya dapat bagian, ya itu tentu iya juga, tapi bagaimana agar selain yang itu kita juga memastikan mau berusaha agar kita bisa berbuat baik kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara tadi edukasi, dengan cara kita sharing ilmu, dengan cara kita berbagi dan lain sebagainya. Gitu. Kita kasih hadiah kalau kita adalah lapangan rezeki dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena tadi bahwa ternyata kebaikan itu bisa kita berikan kepada orang lain bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu, pengetahuan, perhatian, dan lain sebagainya. Jadi perhatian kita kepada reseller atau kepada agen, atau agen kepada reseller, atau termasuk kepada customer gitu kan, CRM ya, gimana kita memperhatikan, itu
bukan hanya sekedar tentang uang, tapi juga agar kita bisa jadi berbuat baik ke dia. Gitu. Baik dengan perhatian, dengan sapaan, dengan motivasi, kemudian dengan apa ya? Dengan apa? Quote gitu ya, dengan tulisan yang baik, atau tadi ilmu pengetahuan tadi seputar yang umum, seputar gamis, atau bahkan seputar yang spesifik, jadi istri yang baik, jadi muslimah yang baik gitu kan, jadi ibu yang baik dan segala macamnya. Nah, enggak teman-teman, saya punya kisah yang luar biasa nih tentang ini. Jadi saya tahun 2008 teman-teman, itu kan saya S1-nya itu, ini agak unik ya Mas Doni, saya S1-nya itu ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri. S2 saya UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Agak unik ya. Nah, saya dulu lulus ITB sempat bekerja, Mas Doni. Mas Doni kan di Tangsel ya, saya kerjanya di Tangerang. Kerjanya di Garuda Maintenance Facility. Ya, kan lulus dari ITB, kerja dulu saya, sempat kerja 2 tahun. 1 tahun pertama di Garuda Maintenance. Nah, singkat cerita, itu tahun 2008 ya, saya pertama kerja. Singkat cerita, hari pertama saya kerja pertama tuh, hari kedua kerja, ayah saya masuk rumah sakit. Rumah sakit kritis, koma, gitu, karena ada pecah pembuluh darah beliau. Di kepala beliau ada pecah pembuluh darah. Nah, saya nanya sama umi saya, Mi, Arif boleh pulang nggak? Jangan, wasiat ayah itu, tahu jangan pulang. Gitu. Baru kerja, fokus saja kerja. Gitu. Saya akhirnya doakan aja, pokoknya doakan. Ya udah, saya ya taat kan kepada umi saya ya. Saya doa. Cuma itu pasti kebayang Mas Doni ya, Mas Doni, Mas Dika dan Bunda semua kebayang tuh kerjaan hari kedua itu gimana gelisahnya kan. Lama saya sholat zuhur lama, sholat asar lama. Tiap itu nunggu kabar dan segala macamnya. Hari Rabu malam saya sholat sama teman saya sekontrakan ke masjid. HP ditinggal kan? HP ditinggal. Pas pulang ada 27 miss call. Kebayang kan? Anak yang orang tuanya lagi koma, baru pecah pembuluh darah, kemudian dapat miss call. Dari orangnya beda-beda lagi kan? Dari ibu saya, dari sepupu dan lain sebagainya. Pasti udah punya bayangan kan kalau ada 27 miss call dalam kondisi seperti itu. Saya udah membayang, saya sudah meninggal dunia. Dan benar, ketika ditelepon sama salah satu kakak sepupu saya, Rif, ayah sudah meninggal dunia. Sabar, carilah tiket buat pulang. Besok insya Allah dikebumikan. Udah, singkat cerita, saya ditungguin lah gitu, ibaratnya gitu ya, pulang. Dan kalau ada yang pernah meninggal orang tuanya kan, hal yang paling berat dari ketika meninggal kan ketika kita nggak bareng sama orang kan gitu ya. Kalau bareng sama orang kita mungkin teralihkan kan gitu. Tapi ketika sendiri kan berat. Nah saya Mas Doni itu 2,5 jam tuh dari Cengkareng ke saat itu Polonia ya, ke Polonia itu sendiri kan, naik pesawat saat itu sama kakak sih, cuma beda tempat duduk dan yang nggak ngobrol kan gitu ya, nangis gitu. Dari Polonia ke rumah saya di Asahan, kampung saya di Asahan itu jaraknya saat itu sekitar 6 jaman. Lagi-lagi diam. Nah, hal yang luar biasa, yang salah satu yang saya dapatkan nih dalam kehidupan saya, di tengah kesedihan saya yang luar biasa seperti itu, dapatlah saya SMS dari sahabat dekat saya ketika SMA. Beliau saat itu sedang kerja di Singapura. Sahabat saya SMA nih, 2 tahun kami satu bangku, kelas 2, kelas 3. Namanya Ari. Dia nge-SMS-nya gini, Mas Doni, Mas Dika, dan kakak-kakak bunda semua, Rif, yang sabar ya. Rasul dulu ketika ada seseorang mendapat musibah, mengajarkannya membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah kehilangan yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik. Sayanya tetap sedih, Mas Doni, Mas Dika, dan Bunda semua. Tapi cara pandang saya terhadap kehilangan itu jadi berubah.
bahwa kehilangan itu adalah cara Allah memberikan pahala. Allahumma jurni fi musibati. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Yang kedua, ketika kita kehilangan, kita berhak untuk, tanda petik ya, berhak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kondisi atau ganti yang lebih baik. Maka kan kita berpikir kan, setelah itu kan jadinya kalau orientasinya benar nih, dapat ilmunya, jadinya kan kita nggak langsung sedih, lebay terus-terusan gitu kan. Kita berpikir, ya Allah, lantas apa ganti yang lebih baik daripada ayah saya gitu kan. Gantinya gimana? Tentu nggak bisa digantikan sosok, kan ini ayah kandung saya gitu. Ternyata dicari-carilah Mas Dika, Mas Doni, dan Bunda semua, ternyata kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ada pasti ganti yang lebih baik. Gantinya bukan orangnya, tapi kondisinya. Kondisinya adalah kita doa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan ayah kita yang meninggal di surganya Allah. Yang pertemuan nggak ada lagi perpisahan. Pertemuannya nggak ada lagi kesedihan. Pertemuannya nggak ada lagi berantem-berantem atau cekcok atau beda pendapat dan lain sebagainya. Pertemuannya di surga Allah. Itu merubah tuh cara pandang. Bahwa ternyata kalau Allah kasih musibah, Allah pasti sangat mampu untuk memberi yang lebih baik. Seberat apapun musibahnya. Gitu. Nah, itu semua dari mana? Ini kan tadi ceritanya dari situ ya. Itu semua dari mana? Dari SMS doang tuh. Dari SMS doang. Si Arinya teman saya juga mungkin nggak nyangka ya sampai segitunya gitu merubah hidup saya. Salah satu SMS merubah hidup saya itu. Saya lagi nulis buku saya, judulnya yang sekarang alhamdulillah sekarang lagi rame, banyak yang baca, banyak yang beli. Judulnya Indahnya Pertolongan Allah. Bunda semua, Mas Doni, Mas Dika. Nah, itu salah satu isinya tentang ridho, tentang sabar ya, tentang SMS itu. Kalau kita dapat musibah, fokuslah pada kesabaran, fokuslah pada pahala, dan fokus bahwa Allah itu sangat mampu untuk memberikan ganti atau kondisi yang lebih baik. Dan itu semua dimulai dari SMS-nya Ari Hans tadi, dari SMS-nya sahabat saya tadi. Maka kita, kalau kita punya orang-orang yang jadi mitra kita, jadi reseller, jadi agen, atau jadi customer dan segala macam, jangan sepelekan kalau kita ngirim WA, mungkin sekarang WA ya, ngirim WA yang baik, ngirim WA pesan kebaikan dan segala. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bahwa bisa jadi itu jadi jalan kebaikan dia. Gitu. Yang ketiga nih, mindset sebagai penutup ya. Ini sudah lewat, maaf ya. Dengan ketiga ada mindset. Mindset kita, salah satu yang disampaikan Rasul ketika orang meninggal dunia, bahwa antum syuhada'ullahu fil ard. Rasul menyampaikan seperti itu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Maksudnya gimana? Ada orang meninggal dunia jenazah. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan orang itu baik. Sabda Rasulullah wajib bagi dia. Tiba-tiba yang selanjutnya ada nih Mas Doni datang bawa jenazah orang kedua. Kata sahabat itu orang nggak baik, banyak jeleknya, bikin susah tetangga dan segala macam. Sabda Rasulullah wajabat. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Umar, maksudnya apa, wahai Rasulullah? Maksudnya adalah wajib bagi orang pertama. Kalau orang-orang sekitar mengatakan dia baik, wajib baginya surga. Yang jenazah kedua, semua orang sekitarnya mengatakan ini susah, nyusahin dan segala macam. Orangnya jelek, akhlaknya nyusahin, jahat dan segala macam, wajib baginya balasan azab Allah di neraka. Nah, itu kemudian dilanjut itu, antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Maka mindset kita nih, bunda-bunda dan kakak semua, kalau kita mau jualan, gimana caranya tuh mitra kita? Saya misalnya ketemu sama Mas Baris, ketemu Mas Doni, ketemu sama Mas Dika, ketemu sama teman-teman toko rame. Gimana caranya orang yang ketemu saya itu dapat kebaikan atau minimal kesan yang baik agar dia jadi saksi. Saksi ketika ditanya Allah, baik nggak itu Arif? Ya baik sih kata Mas Doni ya, kayaknya sih baik ya, mudah-mudahan baik ya Mas Doni ya. Gitu cara kita. Baik kan. Baik. Nah, orang yang jadi, kita kan nanti Allah kasih rezeki berupa mitra kan gitu ya. Jadi sesama reseller atau agen ada resellernya atau distributor ada agen reseller. Salah satu mindsetnya adalah tadi bahwa orang-orang yang interaksi dengan kita, baik itu customer kita atau sesama reseller atau agen resellernya atau distributor
jaringan tim penjualannya, agen dan resellernya, dan mitra-mitra lainnya, semuanya nih keluarga besar Toko Rame, gimana caranya agar kita jadi orang yang memberi kebaikan kepada dia. Karena itulah orang-orang itulah yang akan menjadi saksi kita nanti. Ditanya tuh sama Allah, baik nggak? Kamu pernah interaksi nggak? Pernah. Gimana? Baik? Baik. Kayak tadi di awal ya, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, bukan hanya tujuannya untuk uang, karena uang itu insya Allah akan jadi kompensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas kita, maka mudah-mudahan kita akan mendapat berjuta kebaikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aduh, luar biasa banget nih. Apa namanya materinya nih? Aduh, saya sebagai anak muda yang jarang-jarang ya ikut semacam kajian atau dengar-dengar ya cerita atau ceramah lah bahasanya lah ya, apapun itu. Ini sih apa? Jadi insight baru nih buat saya, Masya Allah. Kang Arif bisa apa? Meriletkan lah ya, kalau kata anak muda zaman sekarang, meriletkan kisah-kisah Nabi, terus apa hadis-hadis yang ada di dalam Islam ke aktivitas jualan di toko rame malah. Ini Masya Allah banget. Kang Arif makasih banget. Aduh ini saya alhamdulillahnya Sama-sama Mas saya Doni. saya sebagai anak muda yang jarang denger ceramah gitu kan. Kali ini sih apa dapat insight baru gitu, Masya Allah. Amin, amin. Mantap, Makasih. Ini mantap. karena Mas Doninya baik sama saya, makanya saya dipuji. Makasih Enggak kan banyak ya emang Mas bener Doni. aduh. Nuhun. Oke, aduh, Masya Allah. Oke, teman-teman. Nah, tadi itu mengenai apa namanya materi lah ya, materi yang disampaikan oleh Kang Arif mengundang berjuta kebaikan dari aktivitas berjualan. Masya Allah banget. Oke, untuk sesi selanjutnya nih, Mas Dika, kita lanjut ke sesi apa? Silakan, Mangga. Oke, terima kasih Mas Dun. Sesi selanjutnya ini adalah tanya jawab seperti biasa Mas Don. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya jawab, maksudnya ingin bertanya tentang seputar hal kebaikan atau materi ini, bisa teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar gitu. Atau bisa juga ini voice gitu, nyalakan on cam-nya nanti langsung tanya. Wah, Udah ini ada tuh, Mas Dika tuh. oke, ini Silakan bacain. langsung saya baca ya. Oke. Ini dari Bunda Ani Sofiati. Nah, waduh, hilang lagi, taruh bentar. Nah, Assalamualaikum Mas Arif. Mau nanya, yang konsepnya 1/3 yang dibahas tadi, kan kalau tak salah untuk pengaturan penghasilan 1/3 biaya hidup, 1/3 infak, atau sedekah, terus 1/3-nya lagi modal. Jadi misal penghasilan 10 juta dibagi 3 pos itu ya, biaya hidup 3,3 juta, sedekah 3,3. Oke, jadi ini yang dimaksud Bunda Ani itu dari total gajinya dibagi 3 semuanya gitu ya. Iya, nah ini saya mungkin ini banyak mungkin pertanyaan seperti itu ya. Saya tadi sebutkan juga ya, ini adalah konsep ideal. Konsep idealnya dari Rasulullah. Dilakukan, dicontohkan oleh beberapa sahabat. Tapi saya sampaikan, saya juga belum melakukan ini. Nah ini jangan salah ya, saya hanya menjelaskan ilmunya dari Rasulullah. Saya juga belum melakukan seperti ini. Ini kondisinya ketika kita memang sudah bisa nih. Jadi nggak perlu misalnya utangnya masih ada nih, misalnya yang paling utama menyelesaikan hutang dulu. Atau misalnya pengeluarannya misalnya 5 juta sebulan. Penghasilannya 7 juta, kemudian dipaksa, atau penghasilan 6 juta, kemudian dipaksa, kata Kang Arif bagi 3 ya, gitu kan, bagi 3 lah, 2 juta untuk konsumsi, 2 juta untuk ini, ya kan itu nggak seimbang ya. Nah, maksudnya ini gimana? Maksudnya adalah, paling mudahnya gini Bunda, kita udah tahu, kalau pengeluaran kita bulanan kan kita tahu ya, misalnya ya, kita tahu nih. Nah, pengeluaran bulanan tadi misalnya 5 juta tuh, penghasilannya 6 juta. Berikhtiarlah gimana dapat 15 juta gitu kira-kira. Biar gampang ngeluarinnya. Jadi 5 jutanya tetap. Sehingga apa? Sehingga Muslim ketika dia naik pengeluarannya, nggak naik langsung gaya hidupnya, tapi yang paling utama naik sedekahnya gitu kira-kira.
Jadi kalau misalnya kita pengeluaran 5 juta, penghasilan 6 juta, jangan dipaksa tuh karena kata Kang Arif bagi 3 nih ya. Udah aja bagi 3, nanti kerepotan tanggal 15 udah bingung tuh makannya gimana karena pengeluaran ternyata 5 juta. Jangan. Kalau misalnya pengeluaran 5 juta, ya hidup aja dengan 5 juta tapi berikhtiar, sedekahnya tetap dijaga dari selisih yang 1 juta itu, berikhtiar gimana ya Allah berikanlah kami kelapangan rizki agar kami bisa baik tuh sedekahnya, konsumsinya, kemudian modal atau tabungannya baik. Mungkin gitu ya. Jadi sangat tergantung dengan kondisi kita masing-masing kan. Anak kita beda-beda, sekolahnya di mana beda-beda gitu kan, kebutuhan susu, makan dan segala macam beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin gitu. Jadi kalau nanti misalnya nanti Bunda yang bertanya, misalnya kita anggaplah tadi misalnya ya, misalnya nih, misal pengeluarannya Bunda Ani ini memang 3,3 juta memang. Ya berarti ini seperti perhitungan gitu. Jadi pengeluaran biaya hidup sekeluarga 3,3, sedekahnya 3,3, modal atau tabungan investasi itu 3,3. Kira-kira begitu yang ideal gitu. Jangan berlebihan tadi. Kan bahasa saya gitu ya, jangan berlebihan karena ternyata untuk infak pun Allah memberikan memberikan penjelasan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Ibadur Rahman itu adalah mereka nggak pelit ya, punya uang 10 juta, nggak ngasihnya cuma 10.000 gitu kan ya, nggak juga hanya 5.000, tapi juga nggak habis-habisan kayak tadi, udah aja lah kasih 10 juta, kita besoknya hanya berdoa kepada Allah, bukan juga begitu. Ternyata yang seperti itu justru nggak Islami gitu, nggak sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mungkin demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Itu idealnya Kang, tapi jangan membebani diri ya. Iya benar, jangan membanding diri. Jadi karena kita misalnya nih punya anak, punya istri, kalau misalnya pengeluaran 5 juta itu kewajiban kita kan, pengeluaran 5 juta. Kemudian kita yang ideal itu kan sunnah, sifatnya kan sunnah ya. Kemudian untuk mencapai sunnah kita nggak melaksanakan kewajiban, jangan juga jadi kebolak-balik hidup kita. Wajib mah wajib yang utama gitu. Jadi kalau memang mampunya sekarang 90% itu untuk konsumsi, ya nggak apa-apa, dijalani dulu dengan penuh kesyukuran sambil kita terus berusaha gitu, maksudnya kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Iya, nah tuh tadi sudah dijawab oleh Kang Arif. Nah ini ada lagi dari Bunda Asih. Kalau ngasih ke orang tua itu ikut sedekah atau konsumsi, Kang Arif katanya. Sedekah, orang tua itu sedekah. Oke, nah tuh kalau ngasih ke orang tua berarti itu jatuhnya sedekah. Nah terus dari Ibu Lia, berarti disesuaikan sama kebutuhan kita ya Kang, nggak terlalu pelit dan nggak terlalu royal. Iya, iya gitu. Jadi ibaratnya kan kalau tanpa ada guideline tadi ya dari kisah yang tadi, kita juga akan bingung kan gitu ya. Ketika disampaikan jangan pelit, jangan juga terlalu boros. Kemudian kita bingung yang disebut pelit dan boros itu gimana. Masing-masing orang itu kan punya beda-beda ya cita rasa tentang keinginan membantunya gitu. Tapi ketika ada guideline tadi yang kisah tadi sepertiga sepertiga sepertiga, kita jadi punya bayangan, oh iya, saya mudah-mudahan ya Allah berikanlah saya harta misalnya 90 juta, pengeluaran saya lapang itu 30, saya bisa sedekah 30, bisa investasi modal 30 gitu. Jadi kira-kira kita punya guideline bayangan untuk idealnya kita. Dan nggak perlu dipaksakan sekarang ya, sekali lagi ya. Nah nih, Jajan anak ikut apa? Ikut konsumsi berarti. Jajan anak. jajan anak ikutnya konsumsi nih, Bunda Iya, Lia, Teh konsumsi. Lia. Oke, Kang, ini Mas Dika lanjut ke ini aja kali ya, apa namanya? Sesi kita ada ini Kang, ada 2 voucher nih, 2 voucher Ya. belanja dari toko Rame. Boleh ini dibagikannya gimana Mas Dika? Terserah Mas Dika nih. Mau gimana dibagikannya? Ini kali ya, kita kan dari tadi banyak ini ya, Kang Arif nih masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin dari Kang Arif nih bisa nih tanya ke teman-teman, ke bunda-bunda aja gitu. Ya, jadi tanya balik cenah Kang, katanya kira-kira mau ditanya balik apa? Oke, ditanya balik ya. Ya. Nama petaninya siapa? Dijawab cepet-cepetan. Aduh, tahu lagi nih. Yang paling cepat jawab dapat vouchernya tuh. Nama petaninya siapa?
Nah, nama petaninya siapa tuh? Ini Oh, itu Bunda Ayu ya, Fulan ya, ayo. gampang ya. Pulang. Oke, Bunda Ayu dapat nih, selamat. Nama petaninya Fulan, betul. Berarti merhatiin nih Kang Arif nih berarti. Fulan. Oke, satu lagi mau dari Kang Arif juga atau dari Toko Rame nih, Mas Dika? Dari toko rame aja. Toko rame. Toko Rame Iya. ya. Apa nih? Sok, Mas Dika mau ngasih apa? Bingung nih Mas Dun. Bantu dong Mas Dun, apa nih ya enaknya nih? Ada nih, ada nih. eh ini diulang-ulang lagi nih, biar biar kita ingat lah. Betul, betul kata Kang Arif jadi guideline. Konsep sepertiga itu dibaginya ke mana aja? Ada 3 poin, dibaginya apa aja tuh konsep sepertiga tuh? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu Julia. Siapa nih? Keluarga Bu Yuni. dan bisnis. Coba di on cam dulu dong. Untuk sedekah, Sedekah. untuk keluarga, dan untuk bisnisnya lagi. Oh, oke. Gimana Kang Arif? Betul nggak? Betul, betul. Oh, betul. Mantap. Bu Yuni berarti memperhatikan. Betul. Kalau tadi dari slide materinya Kang Arif ya, konsep sepertiga itu dibagi 3. Sedekah, konsumsi, dan untuk modal atau investasi dan tabungan. Tapi betul ya Kang Arif ya tadi jawabannya ya Kang ya? Iya, maksudnya ya. Siap. Oke. Wah, alhamdulillah nih teman-teman, berarti ilmunya, materinya Kang Arif menyerap ke kita lah ya gitu. Sebagai saya juga sebagai host dapatlah ilmu barunya. Nah, apa namanya? Lanjut apa namanya ke sesi selanjutnya sebelum penutupan. Mungkin ada kata-kata apa namanya? Penutup dari Kang Arif, silakan. Nanti sebelum menutup kita mau ada sesi ini apa? Foto dulu ya Mas Dika ya? Iya, betul foto. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke Mas Doni, Mas Dika, dan teman-teman dari Toko Rame diberikan kesempatan. Juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman mitra Toko Rame semua ya, bunda-bunda, ayah-ayah semua yang sudah dengan antusias kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan saling mendoakan, mudah-mudahan apa yang tadi kita sharing ada sedikit ilmu yang bermanfaat dan jadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan juga akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, udah di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita foto-foto dulu. Sesi dokumentasi Kang, foto dulu cenah. Nah, Yuk on cam teman-teman yang hadir kita on cam biar biasanya, kita dokumentasi. biasanya nih Mas Don kalau misalnya udah di akhir-akhir gini, kalau mau foto pada nyalain on cam-nya nih. Iya dah nih. Iya benar kalau udah akhir-akhir mah pada pede on cam nih. Kenapa ya? Oke Mas Dika silakan di foto. Oke. Ini langsung bergaya semua ya kita. Gayanya gimana ya? Gini aja lah. Yuk ikutin Mas Don. Satu, Dihitung. ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oh dari ulang Bu Sadia belum benar pakai hijabnya cenah. Oh, iya, siap. Dari ulang. Dah Ayo, tuh, ayo Dik. udah siap nih semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Salah mencet lagi. Ulang. Udah belum? Ayo. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Oke. Siap. Baik Kang Arif, terima kasih banget atas waktunya Kang dan juga materinya luar biasa banget ya teman-teman. Kita jadi tahu paham konsep sepertiga. Saya pribadi jadi tahu tuh, oh kita kalau punya apa namanya punya harta itu dibagi sepertiga. Tetapi ingat tadi Kang Arif bilang, Kang Arif sendiri masih jarang ya melakukan sepertiga ini. Intinya jangan membebani kita sendiri gitu. Ketika apa namanya tadi dapat materi dari Kang Arif seperti itu. Intinya mengkondisikan aja melihat apa namanya kondisi kita saat ini. Yang penting ini jadi guideline buat teman-teman gitu. Kalau di apa kalau di dalam dunia itu ya kita harus ada itu arahannya untuk bersedekah dan berbagi gitu.
Oke, terima kasih Kang Arif sekali lagi, terutama untuk teman-teman semua ya Mas Dika ya, untuk sudah hadir ya. Silakan Mas Dika, mangga ditutup dan terima kasih ke teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih yang pertama-tama terima kasih Kang Arif udah bersedia untuk menjadi Mas Dika. Terus juga Mas Doni, terima kasih udah nemenin saya menjadi ini host yang selama ini gitu. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu hadirnya, yang menjadi penonton setia Community Talk. Nah, nanti minggu depan ada lagi ya Mas Dika ya. Minggu depan insya Allah ada lagi gitu, dengan pastinya bakal ada kejutan-kejutan lah. Dan teman-teman yang mau juga rekamannya, jangan lupa nonton di YouTube-nya juga. Soalnya nanti bakal kita share juga di YouTube. Dan jangan lupa nih subscribe, terus juga like gitu. Karena sepi banget nih like-nya, nontonnya banyak cuma yang like nggak ada nih, gimana ya? Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya nonton di YouTube, jangan lupa di subscribe dan juga like gitu teman-teman. Nah, tadi untuk ibu ini yang pemenang tadi, itu jangan lupa nanti confirmnya chat ke saya atau ke Mas Doni atau ke nomor CS juga bisa. Gitu, nanti tinggal di chat aja. Waduh, baterainya mau habis nih, langsung aja yuk. Itu sekian dari kita semua, sekian dari saya. Saya mohon maaf atas salah ucapnya atau sebagainya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Arif, makasih. Teman-teman Teman-teman semua makasih. Makasih Mas Doni, Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.